Xie Feiling memandang Wu Ming. Tepatnya, itu adalah warna merah cerah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dan itu membuatnya merasakan darah yang sangat bergizi. Darah ini, benar-benar ras manusia. Xie Feiling sedikit terkejut, mengetahui bahwa 3.000 alam menindas umat manusia. Tetapi dia tidak lebih berbelas kasih dari surga kaisar. Bahkan ras manusia saat ini di alam surga kaisar jauh lebih baik daripada saudara yang menderita di 3.000 alam. Bagaimanapun, istana Yan Huang dari ras manusia sekarang ditutupi oleh istana kaisar. Dan kota Feng Shui juga memanfaatkan kesempatan kaisar untuk memasuki surga kaisar. Tetapi 3.000 alam berbeda. Bahkan jika istana Yan Huang membentuk aliansi dengan istana kaisar Ke saat itu hanya mampu menjaga ras manusia di dunia Yan Huang agar tidak diintimidasi dan diperbudak oleh dewa dan iblis yang luar biasa. Adapun 3.000 alam di bawah ini, di mana istana Yan Huang bergerak, klan kaisar Ke juga tidak dapat mengelola begitu banyak. Tanpa diduga, seorang pendeta Tao muncul. Dan ini hanya mengejutkan Xie Feiling. Tetapi melihat Feng Jiuman yang terburu-buru, itu benar-benar membuatnya marah. Apa artinya kapan ras cahaya jahat berani menindas ras manusia Anda? Perlombaan cahaya jahat saya. Kapan Anda berani menggertak ras manusia Anda? Sialan, kurasa kalian bajingan telah hidup dengan sangat baik tahun ini, melupakan identitasmu, dan benar-benar memperlakukan dirimu sebagai manusia. Namun, Feng Jiuman tidak terlalu peduli. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk membawa ribuan orang untuk membunuh klan Xiawang. Karena dia sudah mengirimkan informasi tersebut ke Feng Tianxing. Tuan, kami diganggu oleh suku cahaya jahat. Feng Tianxing, yang masih memimpin kekuatan suku untuk terbang tanpa ragu-ragu, tiba-tiba menjadi marah. Tidak hanya dia, tetapi ekspresi Putri Wenxing sama suramnya setelah tertegun. Sungguh klan cahaya yang jahat, biarkan saja mereka keluar dari Heze Shanhai, dan mereka bahkan tidak berani melepaskannya. Sekarang berani memindahkan kita? Pergilah. Dukungan cepat. Dalam sekejap, 3 suku kaisar Ke perkasa, berlari menuju medan bintang tempat kelompok Feng Jiuman berada. Dan pemandangan ini jatuh ke mata Ziyun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembah bosnya lagi secara ekstrim. Meskipun mengetahui bahwa bos melakukan pekerjaan dangkal barusan, tetapi selama bertahun-tahun, ketika mereka menghadapi bahaya lagi, mereka bukan lagi satu-satunya yang ingin bertarung sampai mati. Tetapi bos membawa 3 kaisar, total lebih dari 100.000 kuat, dan membunuh mereka dengan agresif. Berdiri di samping Feng Tianxing, Feng Muyu adalah orang pertama yang melihat ini dan dengan dingin berteriak, siapa yang berani menipu umat manusia saya? Raungan ini menyebabkan seluruh tubuh Xie Feiling bergetar. Tepatnya, dia tidak cemburu pada Feng Muyu, dan dia tidak memperhatikan Feng Muyu di daerah kecil. Apa yang benar-benar membuat Xie Feiling cemburu adalah lebih dari 10 bayangan ilahi dari suku Kaisar Ke. Lebih dari 100.000 orang kuat dari 3 partai berdiri, membunuh. Penuh kebencian. Xie Feiling mengertakkan gigi dan diam-diam mengutuk nasib buruk. Dia tidak mengerti bahwa dia berencana menemukan beberapa kesemek lembut untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi dia tidak berharap untuk mencolek suku Kaisar Ke. Daripada mengharapkan Qin Yichen, yang merupakan kesemek lembut di matanya, dapat menyebabkan konsekuensi seperti itu. Lebih baik mengatakan bahwa Xie Feiling menemukan bahwa ras manusia sekarang memiliki begitu banyak ras untuk itu. Namun, bagaimana Xie Feiling bisa kehilangan momentumnya? Berhenti bicara omong kosong. Dewa ini belum siap untuk menyelesaikan akun dengan klan Kaisar Ke Anda. Itu adalah sampah dari beberapa alam rendah ini. Membunuh Raja Iblis klan Xiawang saya, Anda harus membunuh. Ke Wensan, kamu ingin merobek wajahmu dengan dewa untuk salah satu manusia sampah ini. Ke Wensan tergerak, dan baru kemudian Feng Jiuman menceritakan kisah naga masa depan dengan jelas. Menurut Feng Jiuman, mereka berkeliaran di antara wilayah bintang, mencari peluang, dan, secara kebetulan, bertemu Xie Feiling yang mencegat dan membunuh umat manusia ini. Sebagai ras yang sama, mereka secara alami tidak bisa duduk dan menonton. Sejak saat itu, ada pesan ke Feng Tianxing sekarang, dan ada juga adegan di mana 3 suku Kaisar Ke dan suku Xiawang melakukan aksi voli. Ke Wensan juga terkejut dengan ini, dia tidak menyangka itu hanya insiden kecil. Dapat dilihat bahwa Ke Wensan memang ragu-ragu. Dia memiliki beberapa keakraban dengan Qin Yichen. Bagaimanapun, dia mengklaim sebagai hal yang aneh seperti nama keluarganya Ni, dan dia telah menunjukkan wajahnya di depan Feng Tianxing dan Fan Wanxing. Sulit untuk tidak memperhatikan. Namun, dia dan Qin Yichen tidak memiliki persahabatan sama sekali, apalagi tanpa nama. Jika mereka bertarung dengan klan Xiawang, itu akan menjadi puluhan ribu orang kuat terbunuh. Untuk masalah kecil, kekacauan besar. Namun, Ke Wensan masih ragu-ragu, tetapi melihat Feng Muyu berhenti. Tidak masalah apakah 3.000 alam atau dunia kaisar, tidak mungkin menipu klan saya. Sambil berbicara, Feng Muyu melengkungkan tinjunya ke Feng Tianxing lagi. Tuan, apakah Anda ingin membantu masalah ini? Feng Tianxing berpura-pura ragu, tetapi ketika Kong Wu melihatnya,
Dia mengalihkan pandangannya dan berteriak dengan keras. Oke. Ini semua adalah keluhan saya sendiri. Masuk akal bagi suamimu untuk tidak membantu. Gunung dan gunung bergantung pada semua orang untuk lari. Rekan ras manusiaku telah diganggu. Yang lain tidak peduli, dan ras manusiaku akan keluar dengan sendirinya. Saat berbicara, Kong Wu memberi isyarat bahwa saya adalah murid utama Istana Yan Huang saat ini. Bukan giliran Anda untuk menjadi komandan klan Kaisar Ke, dan dia tidak membutuhkan bantuan Anda. Saudaraku, meskipun Istana Yan Huang kita tidak diganggu hari ini, setelah Kaisar Langit keluar dari alam, atau bahkan Istana Yan Huang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang masih tinggal di dalamnya selain kematian. Mari kita bertemu hari ini, jadi kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Membunuh. Dengan perintah, 20.000 tentara yang awalnya dikerahkan oleh Feng Tianxing membunuh, membakar amarah, dan langsung membentuk pasukan dan menyerang serta membunuh klan Xiewang. Kota 20.000 Feng Shui, dan bahkan para elit yang disetel secara khusus, menyerang pasukan pro yang terdiri dari Qin Yichen untuk sementara waktu. Momentumnya dapat dibayangkan. Raungan membuat bintang-bintang bergetar, dan ekspresi Xie Feiling berubah. Ini. Melihat 20.000 tentara pro yang bergegas melewatinya, Feng Tianxing tampak linglung. Seolah-olah dia mengatakan bahwa meskipun ini adalah pro tentara saya, mereka adalah ras manusia. Saya tidak dapat mengendalikan hal semacam ini. Apa? Tiba-tiba, wajah Feng Tianxing menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Xie Feiling, apalagi Feng Mou tidak memberimu wajah, dan membawa orang-orangmu pergi. Feng Mou mungkin masih membiarkan 20.000 prajurit menyelamatkan hidupmu. Xie Feiling, yang sudah penuh ketidaknyamanan, langsung menjadi sangat marah ketika dia mengatakan ini. Bahkan sekarang, dia sudah mengabaikan Qin Yichen dan yang lainnya, dan malah memelototi Feng Tianxing dengan murid sihir dinginnya. Apakah Anda pikir saya buta? Seandainya Anda tidak memprovokasi satu sama lain dengan berdebat melawan Fan Wanxing barusan, apakah klan Xiewang saya akan diblokir dari Laut Ilahi Heze? Manusia, hewan yang murah. Yang satu adalah hewan yang murah, dan 20.000 juga hewan yang murah. Bunuh aku. Katakan pada hewan murahan ini apa status mereka. Setelah raungan itu, Feng Tianxing punya waktu untuk terus mengungkapkan posisinya, tetapi melihat bahwa Putri Wenqing tidak tahan lagi, dan bahkan mengeluh kepada Qin Yichen. Kayu. Wajah macam apa yang dimiliki iblis ini? Akun hari ini, klan Kaisar Keku mengambilnya. Berikan padaku. Xie Feiling, kau tidak melihat siapa sekutu manusia itu. Qin Yichen terkejut, dan tiba-tiba merasa ini lebih lancar dari yang dia bayangkan. Putri Wenqing bergegas untuk membunuh, dan puluhan ribu pembangkit tenaga klan Kaisar Ke di belakangnya saling memandang, dan pada saat yang sama, mengikuti Putri Wenqing untuk bergegas pergi. Lagi pula, bahkan jika mereka tidak mengambil keputusan untuk ras manusia, klan Xiewang dan klan Kaisar Ke mereka akan menjadi perseteruan.